Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih kuasa-Mu indah, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan besar kuasa-Mu. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Apa judulnya Bapak Ibu? Kristen dan Alkitab. Kita akan membahas tentang kekristenan dan juga tentang Alkitab. Nah, Kamis berikutnya juga akan kita membahas topik-topik yang lain. Kekristenan, saudara tahu arti kekristenan enggak? Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu artinya Kristen. Ya, Kristen artinya pengikut Kristus. Lalu pengikut Kristus seperti gimana Pak pengikut Kristus harus kita lakukan Pak? Nah itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang akan mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Coba kita buka Matius 16 ayat 24. Nah inilah harusnya yang dilakukan oleh orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Nah, wah hebat Ibu Esther Ko. Di depan Bu, benar. Kalau perlu catat-catat. Tapi saudara nggak perlu khawatir kalau ada ketinggalan catatan. Kenapa? Karena di akhir khotbah ini, selain ada kuis berhadiah, juga catatan khotbahnya akan di-share, dibagikan oleh Ibu Odi bagi siapa yang membutuhkan. Karena apa? Khotbah ini filenya sudah saya kirim ke handphone Ibu Odi. Tinggal Ibu Odi aja nanti share kepada siapapun yang membutuhkan. Oke Bapak Ibu ya. Jadi enak kan? Iya catatan khotbahnya juga udah sekalian saudara dapat kan enak. Tapi setelah pendalaman Alkitab ini saya bagi. Jangan di awal. Kalau di awal nanti saudara nggak datang lagi. Oh udah tahu Pak isinya ini. Ya. Nah ini dia. Coba Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Udah di depan ini saya bacakan ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, jadi orang Kristen artinya pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus harus melakukan ucapan Tuhan Yesus ini, Matius 16 ayat 24. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya akan jelaskan. Menyangkal diri itu apa?
Banyak kali orang mendefinisikan menyangkal diri apa? Oh itu menyangkal duniawi Pak. Menyangkal kedagingan. Itu rumit. Kenapa dikejar lagi? Duniawi itu apa Pak? Oh ini. Saudara jadi bingung. Saya ingin menggambarkan secara sederhana aja. Pakai analogi gampang. Menyangkal diri itu apa? Misalkan gini. Tiba-tiba di depan ini ada genangan air. Dan ada orang ngelihat saya sedang berdiri dekat genangan air ini. Lalu berkata, kamu yang numpahin air ya? Kamu numpahin air ya? Lalu saya apa? Membantah. Bukan saya. Tadi ada orang bawa ember tumpah airnya. Jadi inilah namanya menyangkal diri. Bukan saya, tapi ada orang lain. Nah ini namanya menyangkal diri. Bukan saya, orang lain. Nah itu namanya menyangkal diri. Lalu menyangkal diri dalam ayat ini maksudnya apa Pak? Maksudnya bukan lagi kita bicara tentang kehidupan kita, perbuatan sehari-hari, tapi kita mengacu kepada perbuatan Yesus. Itulah namanya menyangkal diri. Bukan perbuatan saya, tapi perbuatan Yesus. Saudara paham itu menyangkal diri? Itu terjemahan yang gampangnya. Bukan artinya menyangkal kedagingan, menyangkal duniawi. Dikejar lagi. Menyangkal duniawi itu apa? Ini. Saudara jadi bingung. Ya kan Bapak Ibu? Menyangkal diri adalah saudara tidak lagi ngomong diri saudara, tapi saudara ngomong Yesus. Itu gampang. Gak bisa lagi dijelaskan lagi. Itulah penjelasan paling abdol. Amin Bapak Ibu. Jadi kehidupan orang Kristen bukan lagi ngomong tentang diri kita. Makanya pendeta bukan lagi khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Tapi perbuatan besar dari Tuhan Yesus. Itulah kehidupan orang Kristen. Paham Bapak Ibu? Iya itu juga ditegaskan lagi di dalam Kisah Rasul pada saat terjadi Pentakosta. Pada saat Pentakosta turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah seperti api. Murid-murid kemudian berkata-kata tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Itu bukan perbuatan besar dari murid-muridnya. Bukan. Amin Bapak Ibu. Demikian juga dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Engkau adalah imamat yang rajani. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Jadi orang Kristen bukan lagi bicara tentang dirinya. Bukan lagi tentang kehidupan sehari-hari. Tapi tentang Tuhan Yesus. Itu yang benar. Jadi kekristenan tadi artinya apa? Pengikut Yesus. Pengikut Yesus artinya apa? Harus menyangkal diri. Jadi bukan lagi ngomong tentang kehidupan kita. Tapi ngomong tentang perbuatan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu satu. Yang kedua. Ayat tadi apa? Ia harus menyangkal dirinya. Udah saya jelaskan. Memikul salibnya. Ini banyak sekali disalah artikan pendeta sekalipun banyak yang salah. Aduh. Salibnya, nya itu huruf kecil atau huruf besar? Ayat, berdasarkan ayat, bukan berdasarkan penafsiran kita. Lihat aja ayat. Kecil, artinya apa? Bukan salib Yesus. Kalau salib Yesus itu huruf besar, nya-nya itu huruf besar. Ngelihat gak Bapak Ibu? Pendeta banyak yang ngelihat, rabun dia. Kacamatanya harus diganti. Lihat itu, nya-nya itu huruf kecil kan? Iya, artinya bukan salib Yesus. Kalau salib Yesus itu nya-nya huruf besar. Kalau saudara ngerti Alkitab, bisa membedakan itu. Kalau nya huruf besar, benar. Itu adalah salib Yesus, penderitaan dan kematian Yesus. Tapi kita hari ini, itu salib kita sendiri. Salib kita sendiri apa Pak? Itu bukan penderitaan. Makanya aneh ketika orang Kristen menghadapi masalah. Bahkan pendeta juga berkata, aku sudah memikul salib. Ketika istrinya digondol maling, aku sedang memikul salib keluargaku. Ketika anaknya narkoba, aku sedang memikul salib. Baca ayat pendeta. Ya amin Bapak Ibu, kalau perlu kacamatanya diganti. Nya itu huruf kecil, artinya salib kita. Bukan salib Yesus. Amin. Dan salib kita adalah salib yang enak dan bebannya ringan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang yang enak dan bebannya pun ringan. Jadi itulah salib kita. Kuk yang taruh Yesus itulah salib kita. Amin Bapak Ibu. Jadi salib kita itu ringan dan enak. Bukan lagi penderitaan. Makanya aneh ketika orang Kristen berkata, ketika istrinya digondol maling, saya memikul salib. Ketika anaknya narkoba, memikul salib. Ketika dia di PHK, aku sedang memikul salib. Salah. Oke Bapak Ibu ya, saya lihat itu singkapannya.
Tuh, saudara bisa lebih pintar dari banyak pendeta. Iya, makanya ngelihat ayat itu teliti ya. Ya sayang, adik-adikku. Karena apa? Seringkali nggak membaca ayat itu teliti. Bukan nyaru besar, tapi dianggap salib Yesus yang menderita dan mati. Kan salah kan? Iya, makanya saya mendorong orang Kristen itu membaca ayat itu teliti. Karena apa? Dampaknya bisa besar. Kalau pendeta dampaknya lebih besar lagi. Kenapa? Dia korbankan kepada jemaat. Transfer kesalahannya kepada jemaat juga. Kan gawat kan? Iya kan? Iya. Jadi kalau pendeta nggak boleh salah harusnya. Kenapa? Karena kesalahan dia bisa dia transfer kepada ribuan jemaat. Kan gawat. Ya kan Bapak Ibu ya. Kalau kita sendiri hanya berhenti kepada diri kita kan. Tapi kalau pendeta kan enggak kan. Dia khotbah di mimbar kan. Dia bisa mempengaruhi jemaat yang lain. Jadi salah kan? Iya. Jadi salib kita adalah enak dan bebannya ringan. Itu ada dikatakan di dalam Matius 11 ayat 30. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kita tahu sekarang ya kekristenan apa ya? Harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya tidak lagi bicara tentang kita, kehidupan kita, tapi bicara tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu satu. Yang kedua, memikul salib. Bukan salib penderitaan kematian Yesus. Tapi salib kita sendiri yang enak dan bebannya ringan. Itu Matius 11 ayat 30. Amin. Maksudnya apa Pak? Yang enak bebannya ringan. Ya enak lah. Kenapa? Karena orang Kristen salibnya adalah salib berkat. Berkat kan enak. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya, salib kita adalah kesembuhan. Sembuhan kan enak. Mana ada orang ingin sakit kan? Iya kan? Kan enak kan? Juga salib kita apa? Kelepasan. Kita tidak terikat oleh kuasa-kuasa gelap. Tidak terikat oleh kebiasaan buruk. Kan enak. Makanya Yesus berkata, kuk yang kupasang adalah enak dan bebannya ringan. Matius 11 ayat 30. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan penderitaan sayang. Bukan. Amin Bapak Ibu. Iya. Saudara pernah dengar nah orang Kristen berkata gitu. Mikul salib ketika ada masalah. Sering kan? Iya. Sekarang saudara, oh gitu tuh Pak. Wah singkapan. Ah, iya. ya luar biasa kan. Nah. Dan juga orang Kristen tadi saya katakan saat Pentakosta itu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Kisah Rasul 2 ayat 11. Ya demikian juga 1 Petrus 2 ayat 9. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah sebagai imamat yang rajani. Makanya bagi kita hari ini mengacu kepada Kisah Rasul 2 ayat 11 dan 1 Petrus 2 ayat 9. Pendeta-pendeta, gereja-gereja, orang-orang Kristen jangan lagi berkhotbah tentang kehidupan sehari-hari. Tapi bicaralah, berkhotbahlah tentang perbuatan-perbuatan dari Tuhan Yesus saja. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong, itu sesuai ayat kekristenan itu. Jadi saudara sekarang tahu ya, kekristenan apa ya? Nah, keren kan? Jadi ini gunanya pendalaman Alkitab. Jadi oh itu tuh kekristenan. Jadi jangan lagi ngomong perbuatan kita ya Bapak Ibu ya. Enggak. Kalau tetangga sebelah iya. Bahkan mati aja mereka disebut. Diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatan baiknya. Benar kan Bapak Ibu? Iya, enggak ada orang Kristen demikian. Ada enggak saudara pernah dengar pendeta ngomong gitu? Enggak ada kan? Enggak ada, bisa dipecat itu pendeta. Iya, pindah aja ke agama tetangga. Iya kan? Nah, keren sekarang. Jadi kekristenan itu ya Bapak Ibu ya. Ya, lalu kemudian tadi Alkitab. Alkitab terbagi dua. Nah, sekarang kekristenan sudah ya. Nanti itu jadi bagian pertanyaan saya ya. Ingat-ingat aja ya. Dapat Alkitab, keren. Ya, bagian berikutnya adalah Alkitab terbagi atas dua. Apa Bapak Ibu? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya. Kalau saudara lihat Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru Bapak Ibu. Maka perjanjian lama itu sebenarnya dimulai pada saat Musa menyiramkan darah domba ke orang Israel. Dan Musa berkata, ya bangsa Israel berkata, kami akan mendengar dan melakukan hukum Taurat. Lalu Musa menyiramkan darah domba. Iya Bapak Ibu. Dan itulah menjadi ikatan perjanjian lama. Jadi perjanjian lama diikat oleh darah domba. Sebenarnya lembu yang besar, lebih besar lagi, lembu ya.
lembu jantan, ya. Ya, jadi Musa menyembelih lembu jantan, lalu darahnya dipercikkan ke mezbah dan juga dipercikkan kepada bukan dipercikkan, disiram kepada orang Israel. Dan itu apa? Ketentuan perjanjian lama adalah bangsa Israel harus mendengar dan melakukan hukum Taurat. Jadi syaratnya berat. Kenapa bisa berat? Hukum Taurat itu sempurna. Manusia sempurna nggak Bapak Ibu? Tidak. Makanya kalau ada skripsi, disertasi, tesis selalu seperti gading yang ada retakannya, maka manusia itu tidak sempurna. Gitu. Iya Bapak Ibu, kalau saudara lihat baca skripsi, pasti ada tulisan gitu. Pengalaman soalnya. Ya Bapak Ibu ya, karena kita sadar kita tidak sempurna. Maka ketika kita dituntut untuk melakukan hukum Taurat yang sempurna, pasti gagal. Oke, makanya orang dalam perjanjian lama selalu dibawa kutuk. Bahkan perjanjian lama diakhiri oleh kita meliaki Allah akan mengutuk manusia. Tapi versi bahasa Inggrisnya jelas curse tulisannya ya. Tapi bahasa Indonesia enggak. Memukul bumi sehingga musnah. Ya oke. Sedangkan perjanjian baru apa? Dicirikan oleh Tuhan Yesus. Ya, Yesus berkata saat perjamuan kudus, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ciri perjanjian baru adalah pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa siapa yang lakukan? Allah. Dan Allah tidak pernah gagal. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru orang Kristen selalu diberkati. Karena gak pernah gagal. Karena Allah yang ngerjakan. Amin. Makanya juga dalam perjanjian baru, akhir perjanjian baru adalah kitab Wahyu. Allah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuh kan. Penyertaan Tuhan ada. Kenapa? Kita sudah dihapuskan dosa kita. Kalau kita masih berdosa, Allah tidak mau berjalan dengan kita. Di dalam Yesaya dikatakan, dosalah yang menjadi pemisah antara engkau dengan aku. Benar Bapak Ibu? Iya. Tapi ketika dosa sudah dihapus Tuhan Yesus, Allah akan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Immanuel terjadi. Oke, tuh. Luar biasa ya. Itulah perjanjian lama dan itulah juga perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itulah diwarnai dengan perbuatan manusia untuk mendengar dan melakukan hukum Taurat. Dan buntutnya gagal. Karena apa? Hukum Taurat sempurna, manusia tidak sempurna. Sedangkan perjanjian baru, Allah yang mengerjakan semua di dalam Yesus mengampuni dosa. Dan itu selalu berhasil. Amin. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru Allah selalu memberkati umat Kristen. Lihat. Allah tidak ingat lagi dosa kita. Enggak. Ibrani 8 ayat 12 dikatakan Allah berbelas kasihan atas kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Kenapa Allah tidak mengingat? Apakah Allah pikun? Tidak. Tapi karena Allah yang mengutus Yesus untuk menanggung dosa kita dan menjalani hukum dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Iya, kan keren kan? Iya. Nah, perjanjian lama tadi kita sudah bagi atas dua ya. Perjanjian lama, Alkitab terbagi atas dua ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita sudah lihat bedanya ya. Oke ya. Nah sekarang kita bahas lagi tentang Alkitab. Iya, ini menarik Bapak Ibu. Allah itu Allah Tritunggal. Benar Bapak Ibu? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Benar ya? Kalau Allah itu Allah Tritunggal, maka Alkitab juga harus tergambar oleh Allah Tritunggal. Iya dong. Iya, nggak mungkin Allah itu ada yang nganggur satu, gitu. Nggak mungkin Bapak, nggak mungkin. Pasti semuanya ada perannya. Ya kan? Kalau perjanjian lama, Allah Bapa yang dominan berperan. Walaupun Yesus kadang-kadang ada, Roh Kudus juga kadang-kadang. Tapi yang dominan adalah Allah Bapa. Oke, Bapak Ibu, perjanjian lama itu. Lalu perjanjian Injil, dominan siapa? Tuhan Yesus. Kelahirannya sampai naik surga Tuhan Yesus, dominan. Walaupun Allah Bapa juga hadir. Kelihatan pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Suara dari surga itu Allah Bapa. Burung merpati itu Roh Kudus. Benar Bapak Ibu? Tapi yang dominan apa? Siapa? Tuhan Yesus dalam Injil. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, siapa yang dominan? Roh Kudus. Dan itulah ditandai dengan Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus bukan nganggur. Tapi bekerja. Dan itulah mulai dari Kisah Rasul sampai surat-surat semua. Itu peran Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Jadi Allah Tritunggal itu harus tergambar di Alkitab. Nggak mungkin ada satu Allah yang nganggur. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Perjanjian lama Allah Bapa yang berperan. Benar? Setuju kan?
Setuju. Injil, Tuhan Yesus yang berperan, yang dominan tapi ya. Benar Bapak Ibu? Setuju? Nah, surat-surat, siapa yang berperan? Roh Kudus. Karena jelas Roh Kudus turun saat Pentakosta kan? Tuhan Yesus naik. Berarti yang berperan siapa? Roh Kudus dong. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya Alkitab itu terbagi sesuai dengan Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka Perjanjian Lama, Injil, dan surat-surat. Jadi Alkitab harus terbagi 3. Amin Bapak Ibu. Tuh. Oh masa gitu ya Pak ya? Oh baru tahu Pak. Ah, iya. Makanya perlu pendalaman Alkitab. Jadi saudara sekarang dibekali. Oh gitu tuh Pak. Keren ya. Keren dong. Yo, saudara lebih pintar, lebih banyak pendeta sekarang. Keren kan? Iya dong, Tritunggal Allah harus ada perannya. Mana mungkin ada salah satu yang nganggur. Iya kan? Jadi Perjanjian Lama, Allah Bapa yang berperan, dominan, tapi yang dominan. Yang lainnya juga ada. Injil, Tuhan Yesus yang dominan berperan. Amin. Amin. Surat-surat, itu Roh Kudus. Oke, tuh. Keren ya? Tuh. Nah, kekristenan itu banyak disebut agama. Saudara setuju atau tidak? Ah, tidak, bagus. 100 buat. Kalau yang lain itu benar agama, kalau Kristenan bukan. Kenapa? Agama itu definisinya apa sih? Upaya manusia untuk mengenal Allah, untuk menyembah Allah, untuk ya menyenangkan Allah kan, berkenan kepada Allah kan. Itu agama umumnya. Ya kan Bapak Ibu ya? Benar ya? Kalau kekristenan tidak. Bukan upaya manusia itu. Tapi upaya Allah sendiri dengan mengutus Tuhan Yesus. Jadi yang aktif itu Allah, bukan kita manusia. Jadi kita nggak disebut agama. Karena apa? Yang berperan itu Allah, bukan kita orang Kristen. Lihat itu? Lah iya dong. Sekarang saya tanya saudara deh. Kalau saya punya Alkitab, nih Alkitab misalkan ya, saya kehilangan Alkitab. Nggak tahu kemana saya tertinggal gitu. Berarti hilang ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang mencari itu adalah Alkitab mencari saya atau saya mencari Alkitab? Saya yang mencari Alkitab. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan kerohanian. Yang hilang itu manusia, bukan Allah. Jadi harusnya apa? Bukan manusia mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Iya kan? Iya kan, yang hilang kan manusia kan? Bukan manusia mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Dan itu terlihat di Taman Eden. Allah bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Yang hilang kan si Adam, bukan Allah yang hilang kan? Iya kan? Jadi mencari siapa? Allah, bukan Adam yang mencari Allah. Tapi nggak tahu gimana, ya yang lain itu di luar sana kan manusia yang mencari Allah kan? Upaya manusia. Kekristenan beda. Allah yang mencari kita. Makanya Yesus datang ke dunia kan. Lah iya. Iya kan, sama seperti Alkitab ini. Yang ketika hilang, bukan Alkitab yang mencari saya yang mencari Alkitab. Karena Alkitab nggak bisa apa-apa. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kekristenan. Ketika kita hilang berdosa, bukan kita yang mencari Allah. Kita nggak mampu mencari Allah. Tapi Allah lah yang mencari kita. Dan itu terbukti di Taman Eden. Allah bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Jadi Allah yang mencari ya. Bukan Adam kan? Allah, Allah, di manakah engkau? Nggak ada ayat. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi Allah yang bertanya kan, Adam, Adam, di manakah engkau? Jadi keren ya. Jadi kekristenan itu adalah Allah yang mencari umat Kristen, umat manusia. Amin. Jadi itu bukan agama, karena definisi agama adalah upaya manusia untuk mencari Allah. Sedangkan kekristenan Allah yang mencari manusia. Beda. Dan juga hubungan Allah dengan manusia, hubungan Allah dengan orang Kristen, itu hubungan bapak dengan anak. Tapi nggak tahu gimana ya, banyak pendeta orang Kristen menyebut hamba. Bahkan pendeta aja disebut hamba Tuhan. Ya kan? Saudara tahu enggak? Bedanya hubungan bapak dengan anak, dengan Tuhan dengan hamba. Saudara tahu bedanya apa? Itu nggak bisa ya itu bedanya jauh sekali. Saudara bisa membedakan enggak di rumah anak saudara dengan pembantu saudara?
Bisa membedakan enggak? Bisa dong. Ya jelas dong. Nggak mungkin salah kamar. Pingin ke kamar anak, nyasar ke kamar pembantu. Itu udah modus itu. Ya kan Bapak Ibu ya? Ya kan? Nggak mungkin salah kan? Itu beda sekali. Bedanya di mana Pak? Nih saya tunjukkan ya. Di dalam Galatia 4 ayat 7, ayat berkata, ya, engkau bukan lagi hamba tapi anak, sehingga engkau berhak atas warisan Allah. Jadi hubungan bapak dengan anak itu berhak atas warisan. Iya Bapak Ibu, sama seperti saudara lah, orang tua. Saudara wariskan harta saudara kepada anak atau pembantu? Pada anak ya, nggak mungkin pembantu. Sama juga di Alkitab juga demikian. Hamba itu tidak berhak atas warisan. Hagar Ismail diusir. Diusir diusir Abraham ya Bapak Ibu. Iya karena nggak berhak atas warisan. Iya kan? Tapi anak berhak, Ishak berhak. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita menyebutkan diri kita hamba, maka saudara memutuskan warisan saudara. Warisan Allah terhadap diri saudara. Itu kan gawat kan? Makanya nggak boleh sembarangan menyebut diri hamba. Karena dampaknya besar. Saudara tidak berhak atas warisan Allah ketika saudara hamba. Itu kan gawat kan? Makanya jangan latah ngikuti hamba. Saya hamba Tuhan. Itu bukan kerendahan hati, tapi kebodohan. Karena memutuskan warisan Allah terhadap diri saudara sini. Kan bodoh namanya. Benar Bapak Ibu? Makanya jangan suka-suka menyebut hamba Tuhan. Hamba, saya hamba. Apalagi ada pendeta berkata kesannya kayak merendahkan diri. Hamba yang tidak berguna. Tidak berguna itu dilempar ke neraka itu. Iya, dalam kisah talenta. Ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1. Apa dikatakan Tuhan kepada hamba yang tidak ini? Ya yang malas ini. Hai engkau hamba yang tidak berguna dan malas. Lempar ke neraka. Iya, kepada kegelapan yang tidak terkira. Benar Bapak? Iya. Makanya jangan suka kesannya rendah hati, hamba tidak berguna. Udah hamba gak berguna. Pernah gak saudara dengar pendeta gitu? Benar kan? Ada kan? Ada. Kesannya mau rendah hati padahal kebodohan itu. Benar Bapak Ibu ya? Udah hamba gak berguna lagi. Jadi kalau kita menyebutkan hamba, 1. Saudara memutuskan warisan saudara, memutuskan warisan Allah kepada diri saudara. Kan gawat kan? Gawat dong. Yang kedua, saudara ketika menyebut diri hamba, saudara memutuskan kasih Allah atas diri saudara. Karena hubungan Tuhan dengan hamba itu bukan hubungan kasih. Sama seperti saudara di rumah. Hubungan saudara dengan anak itu bukan kasih. Tapi hubungan saudara dengan pembantu itu bukan hubungan kasih. Hubungan kerja. Amin Bapak Ibu. Kalau anak saudara lompat ke pangkuan saudara. Putri saudara lompat ke pangkuan saudara. Saudara peluk-peluk, cium itu biasa. Anak mengasihi, bapak mengasihi anaknya, anak mengasihi bapak. Amin Bapak. Tapi jangan sampai pembantu lompat ke pangkuan saudara. Saudara peluk-peluk, itu skandal itu. Benar Bapak Ibu. Jadi hamba gak mungkin hubungan kasih. Anak itu bisa. Jadi ketika saudara menyebutkan diri saudara hamba, itu memutuskan hubungan kasih saudara dengan Allah. Hubungan kasih Allah kepada saudara. Itu kan gawat kan? Makanya jangan suka latah. Mikir dulu sebelum ngomong. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi hari ini saudara saya singkapkan. Jangan gampang menyebut diri hamba. Aduh. Iya, kalau saya dengar pendeta ngomong hamba itu saya pikir, turun kamu. Iya Bapak Ibu, benar. Karena banyak pendeta yang latah ya. Karena itu gawat ya. Kalau menyebut diri hamba kan tadi sudah disebutkan kan. Memisahkan ya. Itu artinya kita menolak warisan Allah kalau di diri kita. Yang kedua adalah menolak kasih Allah dalam diri kita. Kan gawat ya Bapak Ibu ya. Iya. Yang ketiga. Orang tua, saudara siap mati enggak untuk anak saudara? Siap. Saya siap mati untuk putra saya. Tapi saudara saya yakin tidak siap mati untuk pembantu saudara. Iya enggak? Ada enggak saudara siap mati? Wah pembantu saya ini sudah kerja 20 tahun. Saya siap mati bagi dia. Enggak ada itu. Pembantu yang harus mati bagi saudara. Benar Bapak Ibu ya? Benar enggak? Hal yang sama juga dengan Allah. Saudara bisa mengerti kenapa Allah mau mati bagi kita. Karena kita anak-anaknya. Kita saja sebagai orang tua siap mati bagi anak kita. Apalagi Bapak kita di surga siap mati bagi kita. Itu kita paham.
Tapi ketika saudara menempatkan diri sebagai hamba, Allah tidak akan siap mati bagi saudara. Seperti itu. Sama seperti saudara juga tidak siap mati bagi pembantu saudara. Iya kan? Lah iya. Jadi saudara bisa lebih pintar. Jangan suka menyebut diri hamba. Aduh. Seperti itu. Iya, banyak pendeta itu gak sadar menyebut dirinya hamba. Hamba tidak berguna lagi. Aduh. Ya, jadi saudara sekarang lebih pintar dari banyak pendeta ya. Karena banyak pendeta menyebut dirinya hamba. Benar Pak? Pernah gak saudara dengar? Oh sering banget Pak, sering banget. Jarang pendeta menyebut diri sebagai anak Allah yang dikasih. Jarang kan? Iya, jarang. Iya, makanya saudara sekarang lebih pintar dari banyak pendeta ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kekristenan bukan agama ya. Karena agama itu artinya manusia yang berusaha mengenal Allah, mendekat kepada Allah, berkenan kepada Allah, dan diberkati oleh Allah. Tapi bagi kita hari ini tidak. Kekristenan adalah Allah yang mencari kita. Allah yang datang ke dunia. Allah yang mati menebus kita. Amin. Iya. Jadi yang benar gitu. Amin. Karena apa? Yang hilang itu kita, bukan Allah yang hilang. Dan itu terbukti pada saat Adam jatuh dosa, Allah yang mencari Adam. Bukan Adam yang mencari Allah. Allah di manakah engkau? Enggak ada ayat. Tapi Allah yang berkata, Adam, di manakah engkau? Benar kan Bapak Ibu? Aku sedang bersembunyi Tuhan. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Karena itulah hari ini sadari bahwa kekristenan itu kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah itu dahsyat loh Bapak Ibu. Banyak orang tidak mengenal kedahsyatan sebagai anak Allah. Benar. Jangankan anak Allah, anak presiden aja udah dahsyat. Benar ya? Ya sekarang saudara banyak yang sadar, oh iya anak presiden hebat. Bisa merubah banyak hal. Iya kan? Iya. Apalagi anak Allah. Waduh dahsyat. Iya dahsyat. Jadi yang datang mencari manusia itu adalah Allah mencari manusia. Tidak mungkin manusia mencari Allah. Kenapa? Karena manusia itu tidak mungkin sampai ke surga. Sering kali contoh yang paling bagus itu saya sering kali ilustrasinya Pangeran Charles dan Lady Di. Saudara tahu Pangeran Charles? Tahu? Dari Inggris. Lady Di dari Inggris. Pangeran Charles itu keluarga kerajaan dan sekarang sudah jadi Raja Inggris. Amin. Lady Di siapa? Saudara tahu pekerjaannya Lady Di sebelumnya? Guru TK. Guru TK orang biasa. Saudara bisa bayangkan enggak? Bagaimana mungkin guru TK bisa masuk istana? Mungkin enggak kalau upaya sendiri? Tidak mungkin. Hal yang sama juga, upaya manusia untuk masuk ke kerajaan surga tidak mungkin dengan upaya kita. Tapi bagaimana cara yang mungkin? Pangeran orang istana itu turun ke bawah. Ngelihat ada guru TK yang cantik. Lalu apa? Dilamar. Ketika lamar, menikah. Maka dia Lady Di, orang biasa bisa masuk istana. Baru terjadi. Hal yang sama juga dengan kita. Kita manusia tidak mungkin masuk surga dengan upaya kita. Tapi bisa terjadi. Kenapa? Pangeran dari surga, anak Allah turun ke dunia dan berjumpa dengan kita. Dan kita menjadi mempelai Kristus. Lewat kita menjadi mempelai Kristus. Barulah kita bisa masuk kerajaan surga. Bisa paham Bapak Ibu? Analoginya, perbandingannya? Lah iya, jadi kalau upaya manusia gak mungkin kita masuk surga. Tapi karena ada penghuni surga yang turun melamar kita, menjadikan kita mempelai, barulah di situ kita mungkin menjadi masuk kerajaan surga sebagai anak Allah. Paham Bapak Ibu? Tuh. Jadi itu analoginya, keren kan? Alkitab kita kan? Iya. Kita baca ayat terakhir ya. Ayat terakhirnya Bu, Galatia 4 ayat 6-7. Ini saya bacakan. Dan karena kamu adalah anak, itu kita adalah anak-anak Allah. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini ya Aba, ya Bapa itu bahasa Ibrani ya. Jadi itu menunjukkan kedekatan seorang anak kepada bapaknya. Iya Bapak, itu sama seperti kita juga. Orang Indonesia panggil bapaknya apa? Bokap, gitu kan, babe kadang-kadang kan. Itu menunjukkan keakraban kan?
Nggak mungkin semua orang tua dipanggil bokap kan? Saudara manggil bokap saya nggak? Nggak dong. Siapa lu manggil saya bokap? Babe enggak kan? Hanya khusus anak saya sendiri yang memanggil saya bokap atau babe. Benar kan? Apalagi kalau didengar istri saya. Anak dari mana lagi nih? Benar gak Bapak Ibu ya? Lah iya dong. Bokap babe itu spesifik anak saya. Bukan sembarang anak memanggil saya bokap babe. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan ini. Aba atau abi. Abi atau aba itu panggilan akrab seorang anak kepada bapaknya di Israel. Spesifik itu. Pasti anak kandungnya atau anak angkatnya atau anak lah pokoknya. Benar Bapak Ibu ya? Iya. Bukan panggilan formal bapak hari. Enggak ada itu. Babe, bokap. Jadi spesifik anak saya ya. Ya, bukan anak tetangga ya. Anak tetangga nggak mungkin manggil saya bokap. Ya benar ya. Umar aja juga manggil saya bapak, bukan bokap. Karena bukan anak saya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu spesifik ya. Kita memanggil Allah itu Aba Bapa. Menunjukkan kedekatan. Ya. Jadi bukan sekedar bapak aja. Ya. Bapak itu netral. Semua anak juga bisa panggil orang lebih tua bapak kan. Benar kan Bapak Ibu ya. Bapak Karel, Bapak Thomas. Bisa kan. Bapak David. Bisa kan. Tapi ketika manggil bokap itu pasti anaknya. Nggak mungkin yang lain. Babe, itu pasti anaknya sendiri. Benar Bapak Ibu? Iya, mami, coba. Siapa yang manggil mami? Ya khusus anaknya. Mana mungkin sembarang anak manggil seorang ibu mami. Ya kan? Mami, mbok gitu. Ya kan Bapak Ibu ya? Spesifik kan? Tapi kalau manggil ibu itu netral kan? Netral, siapa juga bisa manggil ya ibu kan? Tapi kalau ya nyokap, mami, ya kan Bapak Ibu? Ya iya. Karena itulah Allah ingin akrab dengan kita memanggil ya Aba ya Bapa. Oke Bapak Ibu ya, tuh mantap. Jangan menyebut hamba ya, pantang gitu. Lanjut ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi hanya anak yang beroleh hak waris. Benar Bapak Ibu? Sama seperti saudara juga, warisan. Saudara kepada siapa? Anak. Bukan pembantu saudara kan? Enggak kan? Enggak. Jadi ketika kita menyebut kita anak Allah, berhak kita dapat warisan Allah. Tapi ketika saudara menyebut diri saudara hamba, saudara memutuskan sendiri warisan Allah terhadap diri saudara. Kan gawat kan? Gawat dong. Iya dong. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, memutuskan hubungan kasih. Hubungan kasih kan? Iya dong. Hanya bapak dan anak yang bisa berhubungan kasih. Benar gak Bapak Ibu? Ya kan tadi saya kasih contoh kan. Putri loncat ke pangkuan saudara peluk cium itu biasa. Biasa kan? Biasa dong bapak ngasih putrinya, putri ngasih bapaknya. Tapi kalau pembantu loncat ke pangkuan saudara peluk-peluk, itu skandal itu. Skandal kan? Lah iya dong. Hal yang sama juga di hubungan rohani, bapak dengan anak. Tuhan dengan hamba itu gak mungkin kasih. Karena lihat paham? Iya makanya. Jadi jangan suka nyebut diri saudara hamba ya. Karena itu pantang ya. Ya Bapak Ibu ya. Karena itu kerugian saudara sendiri. Ya. Sama seperti di Alkitab. Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham. Karena apa? Hamba. Gak berhak atas warisan. Iya. Nanti saudara juga demikian. Kalau menyebut diri saudara hamba, saudara akan diusir oleh Allah. Siapa lu? Iya Bapak Ibu. Iya. Iya karena itulah jangan orang Kristen menyebut dirinya hamba. Jadi Ibu Odi juga ingati juga WL, ya pendeta juga yang datang khotbah ke Mount Hermon ingati jangan suka menyebut hamba ya. Ya Bapak Ibu, oke. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami karena nama Yesus ada di atas segala nama. Ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin. Agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami. Damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula. Tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.